نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, para asatid dan para ustadzat, rahimani Allah wa iyyakum, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan karunia kepada kita kesehatan. Kita oleh Allah diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, selain nikmat yang paling besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat al-Islam dan nikmat al-iman. Kemudian juga nikmat kita oleh Allah dibimbing di atas jalan as-salafis saleh, generasi terdahulu yang saleh, yang mana kita beragama, bermanhaj sebagaimana metode beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan atba'ut tabi'in rahimahumullahu alal jami'. Kalau tidak salah, dalam pertemuan terakhir kita telah membahas tentang makna la ilaha illallah beserta dengan penjelasannya. Pada kesempatan hari ini halaman berapa ini? Lupa, belum nulis halamannya ya. Jadi tolong dikasih halaman 3, halaman 3, kemudian 4. Sekarang halaman 4 ya. Halaman 4, tengah agak ke bawah sedikit, kita masuk pembahasan wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ilahuna ya ikhwan? Ilahuna sampai di sini? Ya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Catatan saya sampai di situ sekarang. Terakhir surat Ali Imran 64. Ya, itu tandanya. Belum dibahas? Yang mana ini sudah dibahas? Az-Zuhruf sudah, Az-Zuhruf. Khalas. Tayyib. Berarti sampai di wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab. Itu ya. Tayyib. Tafadhal, man yaqra? Man minkum yaqra ya ustaz? Tayyib, tafadhal.
Ar-rabi'atu الرابعة وستون ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم التوبة الآية 28 و100 ومعنى شهادة أن al-ayah ats-tsaminatu wal ishruna wal mi'atu. الآية Ats-tsaminatu wal ishruna wal mi'ah. Wal mi'ah, naam. ومعنى شهادة أن لا ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير توحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورة البينة الآية 5 ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة الآية 83 والمئة ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران الآية 97. Syukran barakallahu fiik ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu al-musannif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, Allah berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Surah Ali Imran al-ayah ar-rabi'atu wasittun. Taib. Beliau menyebutkan dalil yang terakhir tentang syahadat persaksian la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran 64. Surat ketiga ayat yang ke-64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Diseru karena mereka mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Allah mengatakan ta'alau, kemarilah kalian. Jadi kalau jamak yang dipanggil lebih dari dua, ta'alau. Kalau mufrad, ta'al. Kalau perempuan, ta'alai. Ta'alau, kemarilah kalian. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimah itu? Ini penjelasannya. Alla na'budu illallah. Bahwasanya sekali-kali kita tidak akan menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang sama. Semua nabi dan rasulnya Allah telah menyampaikan kalimat ini kepada umat dan kaumnya tanpa kecuali. Jadi semua nabi dan rasulnya Allah tanpa kecuali mereka telah menyampaikan kalimat ini. Dan kalau kita umatnya Rasulullah SAW ini berpegang dengan kalimat ini, niscaya kita akan selamat. Bahkan ya, disebutkan dalam banyak dalil, siapa yang akhir ucapannya ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia yang fana ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya, yang dia ucapkan di akhir kehidupan dunianya ketika dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Maka Nabi Muhammad disuruh untuk mengajak ahlul kitab menuju kalimat yang sama antara kalimat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi yang sebelumnya yang telah disampaikan kepada umatnya, yaitu alla na'budu illallah, bahwa tidaklah kita menyembah kecuali kita hanya menyembah Allah semata, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah syai'an dengan suatu apapun juga. Syai'an ini nakirah yang maknanya adalah umum, mencakup segala yang disembah selain Allah. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, siapapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Fa in tawallau, maka jika tawallau mereka berpaling, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian wahai umatnya Nabi Muhammad, peserta Nabi Muhammad, isyhadu, ucapkan kepada mereka, isyhadu, persaksikanlah, isyhadu bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang yang beragama Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang terakhir yang disebutkan, karena ada ucapan di sini, yaitu ucapan apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Inilah kandungan la ilaha illallah. Kandungan la ilaha illallah. Jadi sebenarnya dari sini sudah cukup ya, dari kata-kata Allah, firman Allah, alla na'budu illallah, seandainya tidak ditambah wa la nusyrika bihi syai'a, sudah cukup. Karena kata-katanya itu, tidaklah sekali-kali kami menyembah kecuali hanya menyembah Allah. Berarti kami tidak akan menyembah selain Allah. Tapi ditegaskan juga di sini wala nusyrika bihi syai'a, dan sekali-kali kami tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu sembahan apapun juga. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullahi, wa makna dan makna syahadati persaksian anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullahi, utusan Allah. Ini ada 4 makna. Yang pertama antum kasih angka ya, nomor. Yang pertama ta'atuhu fima amar, ta'atuhu fima amara, ini yang pertama. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, ini yang kedua. Ini yang kedua ya, wa tasdiquhu fima akhbara. Yang ketiga, wa tstinabu ma naha anhu wa zajara, ini yang ketiga. Yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, ini yang keempat. Ini 4 unsur yang merupakan makna kandungan Muhammad Rasulullah, sehingga ketika kita bersaksi dan bersahadat bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, maka keempat hal ini wajib kita lakukan. Ini boleh dikatakan rukunnya syahadat Muhammad Rasulullah, ini rukunnya, unsur-unsurnya ini tidak boleh lepas. Jadi tidak boleh kita milih, oh saya hanya melakukan yang satu saja, tidak. Semuanya diusahakan untuk dikerjakan sebagai perwujudan persaksian kita. Karena orang yang bersaksi itu ada lawazimnya, ada keharusannya, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya ya, seorang yang bersaksi. Taib. Karena dia mempersaksikan, mengakui tentang Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka pengakuannya ini berdampak kepada dirinya, dia harus melakukan
konsekuensi yang merupakan konsekuensi dari persaksiannya. Ini merupakan apa? Keharusan-keharusan kalau dia sudah mengucapkan ini. Seperti misalnya, antum mengatakan adalah saya warga negara Indonesia. Apa konsekuensinya? Harus punya KTP ya, punya akta kelahiran, punya KK dan seterusnya. Karena kita mengakui sebagai warga negara Indonesia. Demikian juga ketika kita mengakui bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensi yang pertama adalah apa? Ta'atuhu, mentaatinya, fima, pada perkara-perkara amaro yang dia perintahkan. Berarti mentaati perintahnya, bahasa enaknya begitu ya, mentaati perintah-perintahnya. Jadi ta'atuhu, mentaatinya, fima amaro, pada perkara-perkara yang dia perintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu, membenarkannya, membenarkan Nabi Muhammad, fima, pada perkara-perkara akhbaro yang dia kabarkan, dia beritakan, dia sampaikan. Jadi yang kedua berarti membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibenarkan dulu, walaupun mungkin ya para ustadz dan para ustadzah kadang akal kita, logika kita belum bisa menjangkau. Terkadang begitu. Jadi ada perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, logika kita belum bisa menjangkaunya, akal kita belum bisa memahaminya. Tapi kewajiban kita harus membenarkan jika memang hadisnya sahih dan hasan, yang sabit. Jadi kalau ada hadis yang sabit itu valid, sabit tetap datangnya dari Nabi, bukan hadis yang dhaif atau maudhu, tidak bisa dipercaya kalau ya. Contoh ya, kadang antum berpikir ya, hadis Nabi, antum pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, inna fil habbatis sauda'i dawa'un min kulli da'. Ini kan sering ditulis di bungkusnya habbatus sauda, baik yang kapsul cair maupun yang bubuk ya, atau yang biji, mesti ditulis itu. Hadis ini, inna, sesungguhnya, fil habbatis sauda'i, di dalam biji atau jintan hitam, dawa'un, ada obat, min kulli da'in, dari segala penyakit. Mungkin tidak Rasulullah berdusta, hadis ini sahih. Hadis ini jelas sahih, tidak diragukan lagi, sabit dari Nabi. Mungkin tidak Rasulullah berdusta, tidak mungkin kan? Tapi dalam tataran kenyataan di faktanya, ada orang minum habbatus sauda belum sembuh, betul? Atau tidak mendapatkan kesembuhan, betul ya? Belum sembuh atau tidak mendapatkan kesembuhan. Berarti hadis ini salah. Berarti Rasulullah berdusta, tidak. Tadi Rasulullah mengatakan apa? Dawaun min kulli da'in. Apa artinya dawa? Obat dari segala penyakit. Rasulullah dusta enggak? Obat enggak itu? Obat. Tapi obat itu terkadang Allah takdirkan padanya ada kesembuhan, kadang tidak. Benar ya, sudah ya? Baru nyadar selama ini kan bukan, Rasulullah tidak mengatakan bahwa pasti habbatus sauda menyembuhkan, ya, tidak toh? Karena Asy-Syafi yang maha menyembuhkan siapa? Allah. Itu satu. Dua, saya bertemu dengan beberapa sinseh atau ahli kesehatan, tapi tabib ya, kesehatan Islam. Itu terkadang belum ada kesembuhan itu bukan salah hadisnya atau salah kita prakteknya, bukan namanya salah kita belum mempraktekkan, kita sudah mempraktekkan, tapi dosisnya kurang. Anda kasih tahu, mungkin pernah saya ceritakan, dulu ada ustadz yang pernah tinggal di pesantren Al-Mansur atau Ifal Mansurah, namanya Ustadz Soleh Suaidi, hafizahullah ta'ala. Sekarang beliau kembali ke Semarang. Beliau, Ustadz Soleh Suaidi ini, dulu pernah menderita penyakit liver, penyakit apa? Hati, dan lumayan parah. Ketika beliau datang dari Yaman kan, itu ke Taifah mengajar program namanya Al-Mulazamah untuk umum, untuk santri sudah senior atau umum, sudah minum macam-macam, tidak ada kesembuhan. Kemudian salah seorang dari teman cerita, bahkan saya dengar sendiri kalau tidak salah dari beliau, kemudian beliau mengkonsumsi, pernah sehari menghabiskan 1 botol madu, 1 hari.
Satu hari, satu botol itu 600 mili ya. Botol itu lah, marjan itu ya, habis dalam sehari. Itu berlebihan atau tidak? Tidak, sehari kok 600 mili. Wong kita ini sehari dituntut minum air berapa? 2 liter kan? Ini tidak berlebihan, ini tidak sampai 1 liter. 600 mili kan tidak sampai 1000 mili ya. Alhamdulillah sembuh. Berarti kita selama ini ketika minum Hatabus Sauda itu kurang. Cuman 3 kapsulnya kurang. Mungkin 10 ya, mungkin berapa kan. Nah, lu bener ini. Bener, iya bener. Ana beberapa waktu ini kan sakit, saya batuk, kemudian flu. Akhirnya suara saya itu habis. Begitu saya sering minum, biasanya saya hanya pagi, siang, malam. Habatus Sauda yang di kapsul itu 3 biji saya minum sambil madu, minum lemon, jeruk nipis. Saya tambah habatus saudanya. Tidak saya hitung pagi sore, pagi siang, malam. Saya tambah di luar dosis itu. Alhamdulillah sekarang suara saya mulai datang. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terkadang prakteknya yang kurang tepat, dosisnya kurang. Kalau dosisnya kurang, ya belum mengenai sasarannya dengan tepatnya. Dan jangan takut ya, herbal itu tidak ada efek samping. Tapi tetap dalam Islam tidak boleh berlebihan. Insya Allah kalau 1 botol madu tidak berlebihan, cuma uangnya kita yang tidak ada ya. Kalau berlebihannya tidak ya, mau tidak sampai 1 liter ya kan, cuma uangnya yang belum ada gitu ya. Jadi ini yang kedua, semua berita dari Nabi wajib kita benarkan. Terus yang ketiga, watsinabu ma naha anhu wa zajara. Watsinabu yang ketiga yang harus dipenuhi adalah menjauhi manaha, apa saja yang naha beliau larang, beliau cegah, anhu darinya, wa zajara, dan apa yang beliau benci. Jadi apa yang beliau larang dan benci. Dan zajara kadang-kadang maknanya mana'a, mana'a itu mencegah, apa yang beliau larang dan cegah atau beliau benci. Jadi semua yang dibenci Nabi tidak boleh dikerjakan. Nah sekarang kaum muslimin ini aneh, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi yang dibenci justru dikerjakan, dilakukan. Yang dicintai malah dibenci, ditinggalkan. Betul atau betul? Berarti benar ya. Itu gitu, ya kan? Yang dibenci oleh Rasulullah malah dikerjakan. Ya, contoh, mohon maaf ini ya, Rasulullah SAW tidak suka berbicara tanpa dasar. Banyak manusia sekarang bicaranya tanpa ada dalil. Kila wakola itu apa artinya kila wakola? Hah? Nah iya, bicara tidak ada dasarnya, ya kan? Konon, katanya, kabarnya. Nah, sekarang kan hoax itu kan begitu loh. Tidak jelas dari mana sumber asalnya. Tapi manusia sekarang. Kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kaum muslimin banyak ya yang masih menyia-nyiakan harta. Yaitu saudara-saudara kita ahlul hisab, menghisap rokok itu menyia-nyiakan harta enggak? Menyia-nyiakan harta. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi tolong direnungkan. Kalau seorang sehari merokok itu berapa? 20.000 minimal itu. 1 pak rokok 12 biji itu? Batang rokok. Itu kalau diberikan istri 20.000 itu minimal bisa beli setengah kilo ayam. Bukankah itu memperbaiki gizi keluarga? Iya enggak? Iya, bener loh. Mosok masak tempe, tahu terus, kenapa? Ini bapak yang ngerokok jedal-jedul. Alasannya ini yang kerja saya. Tidak boleh, ini dolim, bener dolim. Apalagi hadis yang saya tadi bacakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, maka termasuk kebagusan dari keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Baik. Yang keempat, unsurnya adalah wa an la yu'badallahu, jangan salah baca ya. Wa an la yu'badallahu, asalnya yu'badu karena ada an yu'bada. Allahu, kenapa dibaca Allahu? Naibul fa'il. Dan Allah tidak disembah. Nah itu. Allah tidak disembah illa kecuali bima syara'a, dengan apa yang dia syariatkan. Dia siapa? Dia Nabi Muhammad atau dia Allah? Boleh. Tapi yang dekat adalah Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya apa yang disyariatkan Nabi Muhammad itulah yang disyariatkan oleh Allah. Karena beliau adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau begitu, ini wajib kita kerjakan. Jika kita ingin syahadat kita bermanfaat di akhirat, wajib kita mentaati perintah Nabi, membenarkan berita yang disampaikan olehnya, menjauhi apa yang dilarang dan dicegah, dan juga tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan, yang beliau syariatkan. Kemudian wa dalilus sholati waz zakati, adapun dalilnya salat dan zakat. Wa tafsiru tauhidi, bahkan ini merupakan tafsir penjelasan dari tauhid. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Jadi ayat ini merupakan dalil as-shalah waz zakah dan tafsir atau tauhid, ada di sini semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ini para ustaz yang penghafal Quran. Al-Bayyinah ini surat nomor berapa? Harus hafal antum. 98, Masya Allah. Lulus, boleh menikah. Yang sudah boleh tambah lagi. Tambah apanya? Tambah anaknya. Iya. Antum ini kasihan istri, bener ya kan? Antum jangan memaksa ke diri, anak nasihatkan. Kalau istri antum tidak ridho antum menikah lagi, lebih baik perbaiki rumah tangga yang sekarang. Jangan dirusak. Yang sudah kita bina bertahun-tahun kita rusak dalam sehari. Na'udzubillah min dzalik. Hanya untuk mencari kesenangan apa? Sesaat. Sesaat enggak itu? Berapa detik senangnya itu? Berapa detik nikmatnya itu? Ha? Belum nyoba? Musibah itu. Musibah. Wah, yang sudah nyoba aja pengen nambah. Kok antum enggak nyoba-nyoba, ya Allah. Musibah ini antum. Baik. Kita lanjut. Allah berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan. Nanti saya jelaskan kandungan ayat ini. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah. Antum garis atasi wa ma umiru. Ibadah itu dasarnya adalah perintah. Ini wa ma umiru. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Inilah. Tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah. Sehingga ibadah itu kaitannya harus dengan perintah. Perintah itu ada dua, ya ikhwan. Perintah yang hukumnya wajib dan ada perintah hukumnya sunnah. Semuanya itu perintah. Tapi yang satu wajib sifatnya ya adalah bersifat wajib, yang satu bersifat apa? Anjuran. Perintah yang anjuran. Saya mengatakan misalnya, ayo nak baca Quran, ini perintah wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Begitu. Baik, mukhlisina, dengan mereka mengikhlaskan atau memurnikan, lahu, hanya untuknya. Untuk siapa? Allah. Al-haq di sini dhamirnya kembali kepada Allah. Ad-dina, mengikhlaskan apa? Ad-din, bukan agama di sini. Al-amal maknanya, amal. Jadi dengan mereka memurnikan untuknya, untuk Allah, al-amal. Ad-din di sini amal perbuatan. Sudah sering saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, tidak semua din maknanya itu agama. Din itu bisa bermakna al-millah, agama, al-jaza, balasan, al-amal, amal. Kalau di sini al-amal. Kalau yang maliki yaumiddin itu al-jaza, maliki yaumil jaza, yang menguasai hari jangan hari agama. Terus seperti dalam surat apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu ada maknanya sendiri-sendiri. Innad dina indallahil Islam, ada maknanya din di situ. Tidak sama maknanya. Sesuai dengan siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Baik. Hunafa, dengan selalu mentauhidkan Allah. Hunafa itu mentauhidkan Allah, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu makna hunafa. Di mana hunafa itu seperti itu. Jadi dengan selalu apa? Mentauhidkan Allah, condong kepada tauhid, jauh dari segala kesyirikan. Itulah mana hunafa. Kemudian beliau mengatakan wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar atau menunaikan zakat. Wa dzalika, dan yang demikian itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Dinul qayyimah, agama yang lurus.
Kemudian wa dalilus siyami, dalilnya apa? Puasa. Itu tadi dalil salat, zakat dan penafsiran dari tauhid. Nah, sekarang beliau menyebutkan dalil tentang puasa. Masya Allah. Kalau Syekh Shalih Fauzan itu mengartikan, dengarkan ya. Ana bacakan penafsiran beliau. Mukhlishina lahuddin ay al-ibadah. Jadi ad-din di mana al-ibadah, sama dengan al-amal ya, al-ibadah. Jadi dengan memurnikan, mengikhlaskan kepada Allah ibadahnya, amalnya. Jadi jangan diartikan agama ya, tidak mesti din semuanya diartikan apa? Agama. Itu penafsiran. Adapun di sini ada dinul qayyimah. Apa artinya dinul qayyimah? Yaitu di sini al-millatu al-qayyimah, yakni ay al-mustaqimah, agama yang lurus. Al-qayyimah itu al-mustaqimah, yang lurus. Al-qayyimah bermakna al-mustaqimah, artinya yang lurus. Bukan agama yang bengkok. Bukan ajaran yang mengajak orang untuk berbuat kesyirikan. Tapi ajaran yang lurus, bukan yang bengkok. Nah, kemudian tentang dalil siam ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan siam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Indah ini ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu, untuk berpuasa. Jadi telah diwajibkan atas kalian puasa, kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, datang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Surah Al-Baqarah al-ayat ats-tsalitsatu watssamanuna wal mi'ah, 183. Wa dalilul haji, dan dalilnya haji, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran al-ayat as-sabi'atu wa tis'un, ayat yang ke-97. Ya benar, ayat yang ke-97. Allah menyatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi, dan hanya untuk Allah. Walillahi, dan hanya untuk Allah. Jadi karena Allah, lillah. Alan nasi, kewajiban atas manusia. Alan nasi, kewajiban atas manusia. Hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Hijjul bait itu mendatangi Baitullah. Haja yahujju maknanya qasada yaqsidu, mendatangi Baitullah. Jadi di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hijjun maknahu fil lughah al-qas, itu mendatangi, menuju. Adapun walillahi, makna walillahi alan nas ai hadza fardun, ini wajib, wa haqqun, dan hak, wa wajibun, dan wajib, lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, alan nas, wajib atas manusia. Jadi diwajibkan atas manusia untuk berhaji. Oleh karena itu ikhwan, kalau antum mendapatkan warisan dan warisan itu banyak, sedangkan orang tua antum yang mewariskan harta itu belum haji, antum keluarkan dulu untuk memberangkatkan haji orang tua antum, baru antum bagi sisanya. Itu fatwanya Al-Imam Syafi'i. Jangan sampai kita makan harta yang di situ ada harta yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk digunakan untuk berangkat haji. Antum cari, kalau antum belum haji, antum cari orang yang bisa membadali orang tua antum. Ini banyak kaum muslimin yang warisannya miliaran ikhwan, langsung dibagi, padahal orang tuanya yang hartanya banyak itu belum pernah haji. Dikeluarkan dulu,
40 juta, itu tidak terasa. Uang 5 miliar dikurangkan 40 juta itu nggak terasa. Keluarkan 100 aja nggak terasa, ya toh? 5 miliar. Tapi orang kadang-kadang bakhilnya di situ. Padahal warisan itu, al-irth itu adalah, anak katakan, rizqun min haitsu la yahtasib, ya enggak? Rezeki dari arah yang tidak pernah disangka dan duga sebelumnya. Wong kita tidak ikut kerja, tidak mengumpulkan harta itu, harusnya kan kita keluarkan demi kebahagiaan orang tua kita. Tapi ya itulah, orang itu kadang-kadang bakhil dan tamak dengan harta. Jangan ya, Pak. Harus takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hijjul bait. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan hijjul bait ay al-Ka'bah. Jadi hijjul Ka'bah. Al-bait maknanya apa? Al-Ka'bah. Karena Baitullah itu adalah Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah yang dimuliakan. Dan haji itu terkadang disebut dengan al-hajju, seperti dalam hadis al-hajju Arafah, ya. Terkadang disebut dengan al-hijju, sebagaimana dalam ayat ini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ya ta, man istata'a ilaihi sabila. Terkadang disebut dengan al-hajjatu. Terkadang disebut dengan apa? Al-hajjatu. Seperti dalam hadis, bagaimana itu? Dalam hadis al-hajjatu, haji mabrur itu. Al-hajjatul mabruratu laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Hajjah. Karena disebut dengan al-hijjah, seperti Dzulhijjah yang memiliki haji. Jadi haji itu kadang disebut al-hajj, kadang al-hijj, kadang al-hajjah, kadang al-hijjah. Artinya sama, haji. Berhaji. Yaitu maknanya apa? Menuju ke Baitullah. Antum berdoa, ikhwan. Mari ana doakan mudah-mudahan yang mendengar ceramah saya ini, para ustadz, para ustadzah, ikhwan dan akhwat, dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jangan putus asa. Tapi ini boleh antum sharing dengan Ustadz Muhammad Thalasa LC MHI, atau sharing dengan Ana. Sekarang Ana sharing dengan antum. Kalau antum ingin haji, yang antum perlu persiapkan adalah belajar tentang haji, satu. Yang kedua, terus menuntut ilmu. Itu konsep haji. Terus menuntut apa? Ilmu. Tentunya dengan mengamalkan ilmu. Kalau sekedar mengumpulkan uang, tidak akan bisa berangkat. Alhamdulillah ya, ustadz-ustadz yang punya ilmu itu, tawaran haji dan umroh itu sampai apa? Wah, kita ini menolak. Alhamdulillah, saya itu sebentar lagi ada tawaran umroh, tak kasihkan ustadz yang lain. Terlalu padat jadwal saya. Sudah tidak bisa lagi saya seperti dulu. Dulu kita setiap pekan umroh, ikhwan. Sebulan sekali umroh, bener ya. Kadang 2 bulan, paling lama 2 bulan sekali, paling lama itu sebulan sekali umroh. Bayangkan ya, di sana ya. Bahkan ketika awal-awal saya di Mekah, setiap Rebu Kamis itu umroh gitu. Ya sebenarnya tidak ada sunahnya, tapi karena mumpung ya, haji mumpung kita di sana, dan sebagian ulama membolehkan asal sudah tumbuh rambutnya. Kalau rambutnya belum tumbuh, ditunggu tumbuh dulu. Ya, itu, ya. Kalau yang budak bagaimana? Ya kalau menurut sunnah Nabi 3-4 bulan umroh itu diulang 3-4 bulan. Tapi sebagian ulama membolehkan, jadi diperbolehkan karena kita mudah di sana. Kalau kita sudah pulang ke tanah air, kata Syekh, kayak pernah ditanyakan, ya Syekh, kami ini para penuntut ilmu, para mahasiswa sedang di Saudi Arabia. Kalau kami perbanyak umroh apakah boleh? Karena mengingat kami kalau pulang ke tanah air susah untuk berangkat. Bukan susah perjalanannya, susah apa? Biayanya. Boleh katanya. Akhirnya kami sering setiap pekan itu umroh. Belum lagi kalau membimbing itu. Kalau sudah membimbing bisa setiap pekan berangkat umroh. Maka antum berdoa. Setelah berdoa ya, setelah kita berazam berniat, antum perbanyak menuntut ilmu. Iya. Alhamdulillah, karena sudah beberapa ustadz saya tunjuk untuk menggantikan anak menjadi pembimbing umroh. Dan bisa nanti ganti ustadz muda ya, tapi harus menunjukkan ilmunya. Kalau tidak ada kualitas ilmu saya nggak berani nyuruh. Ya. Kalau punya kualitas ilmu, nah, ayo akhi antum berangkat bimbing umroh. Nikmat nggak? Nikmat. Dan sudah banyak ustadz muda yang saya berangkatkan untuk membimbing umroh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi resepnya bagaimana? Menabung atau belajar ilmu dulu?
Belajar dulu, belajar terus. Dan ini pengalaman anak pribadi. Ya, dari teman-teman anak yang malas-malasan belajar itu kasihan saya kehidupannya. Tapi yang rajin belajar Masya Allah dimudahkan oleh Allah rezekinya. Maka antum belajar ilmu. Bukan untuk mendapatkan dunia, bukan. Untuk meraih janji Allah. Kalau antum belajar ilmu untuk meraih janji Allah boleh. Karena antum mintanya bukan kepada makhluk, kepada siapa? Allah. Sama dengan begini, istighfar adalah salah satu sebab atau kunci pembuka rezeki. Terus antum memperbanyak istighfar dengan niatan Allah memberikan karunia rezeki pada antum, boleh? Boleh. Karena antum tidak minta kepada makhluk. Antum justru mentauhidkan Allah, minta kepada siapa? Allah, perintah agama minta kepada Allah. Dalam surah Nuh itu. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Surat Nuh itu surat nomor berapa ikhwan? Antum menghafal Quran 70 berapa? Loh 78. Bukan 71. Surat nomor berapa Ustaz? Mana mushafnya? Surat Nuh. Surat nomor 71 kalau tidak salah. Ayat 10, 11, 12. Apa bunyinya? Nuh mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu surat nomor berapa Ustaz? Ya, 71 dah. Nah, harus hafal. Anak sudah tua masih ingat. Antum kok sudah hilang ingatan? Enggak boleh. Oh, belum hafal. Jujur ini berarti jujur ya. Allah mengatakan, "Fakultu astaghfiru." Fakultu aku berkata, saya berkata ini Nuh oleh sallallahu alaihi wasallam, Rasul pertama mengatakan, "Istaghfiru rabbakum." Mohonlah kalian ampunan kepada Rabb kalian, sembahan kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Dia zat yang maha banyak mengampuni. Allah Ta'ala. Manusia itu kalau disakiti sekali mungkin masih bisa memaafkan, 2 kali setengah bisa memaafkan, 3 kali tak ada maaf bagimu, betul? Nah, antum aja sudah ustadz aja masih sering begitu, tak ada maaf bagimu. Padahal maaf itu harus ada terus. Wal afina anin nas. Itu sifatnya orang-orang yang bertakwa, selalu memaafkan manusia. Tapi aneh loh ini, aneh. Anak kadang-kadang heran. Kenapa kita sebelum kenal sunnah atau kenal agama, kita masih bisa memaafkan teman kita kalau berbuat salah kepada kita. Teman karib itu loh, sokib kita ya. Tapi kalau sudah kenal sunnah, kenapa bencinya dengan teman itu luar biasa itu? Itu setan itu, bener setan. Jangan dipelihara benci dengan orang itu. Apalagi sulit memaafkan saudaranya. Padahal yang bersalah itu saudaranya satu pondok, satu kerjaan ya enggak, satu tim, satu team. Tahu satu team? Tim itu kan harusnya kompak, kita kompak, bersinergi, bukan malah bermusuhan. Naudzubillah min dzalik. Ayo nyadar kita ikhwan, benar harus nyadar. Yang aneh itu malah bermusuhan dengan teman sekamar. Parah ini. Berkelahi dengan teman apa? Sekamar. Apa itu? Dengan istrinya. Ya. Parah enggak itu? Tidak boleh Ustaz, ya tidak boleh ikhwan yang sudah menikah. Jangan. Istri berbuat salah ya dimaafkan. Kita salah kita minta maaf, harusnya begitu. Baik. Apa tadi yang saya kok tahu-tahu bahas itu mau kenapa tadi ya? Oh iya, belum selesai. Yursilis sama alaikum midrara. Ayat yang 11, Allah akan kirimkan kepada kalian as-sama itu al-matar, hujan, midrara dengan deras, bukan deras yang menenggelamkan tapi deras yang membawa manfaat bagi tanaman. Sebab tanaman kalau hujannya rintik-rintik tidak manfaat, tapi kalau deras manfaat. Kemudian wa yumdidkum bi amwal, Allah karuniakan kepada kalian harta benda. Amwal bukan mal, amwal berbagai macam harta benda. Wa banin dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kalian sungai yang mengairi kebun-kebun kalian. Suatu hari, tahu kisahnya ini, Al-Hasan Al-Basri. Pernah dengar? Atharnya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i, itu didatangi 4 orang dalam waktu bersamaan. Yang satu mengeluhkan tidak turun hujan, paceklik.
Yang satu mengeluhkan fakir, yang satu mengeluhkan belum punya putra. Lam yurzak biwalad. Yang satu mengeluhkan tidak punya kebunnya tidak ada airnya apa? Nggak panen ya, keringan, nggak ada air. Maka keempat-empatnya disuruh beristighfar. Heran, bagaimana orang punya masalah yang berat seperti ini disuruh beristighfar. Kalau suruh kerja mungkin masih masuk logikanya orang sekarang ya, atau orang dulu ya, disuruh istighfar. Tapi imam ini orang alim, orang cerdas. Bacalah firman Allah Ta'ala, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini antum amalkan, benar. Istighfar itu luar biasa. Antum jangan banyak mengeluh kepada manusia lah. Sebentar-bentar ngeluh manusia, apa ini kerja dari dulu gak muda-muda gajinya ya, jangan begitu. Antum mengeluh pada Allah, istighfar yang banyak. Santri belum datang, antum duduk, astagfirullahaladzim. Di kantor, astagfirullahaladzim. Begitu. Insya Allah nanti akan datang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bener. Ini janji Allah kok, bukan saya yang janji, Allah. Dan silakan untuk buktikan, betul. Silakan untuk buktikan. Digerojok oleh antum rezeki. Taib. Ini tadi pembahasan tentang hijjul bait ya. Man istata'a, siapa yang mampu ilaihi kepadanya sabila jalan. Jadi mampu berjalan kepadanya. Kemampuan ini ditinjau dari dua sudut. Apa itu? Kemampuan apa? Aman jalannya dan memiliki bekal. Ada kendaraan yang mengantarkan dia. Sebab ada orang, ada kendaraan mampu membekali dirinya, ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, tapi jalannya tidak aman. Ini tidak wajib ini. Misalnya terjadi apa? Kerusuhan di satu negara, ini tidak wajib. Atau kemarin ya, pandemi itu menjadi gugur kewajibannya, walaupun dia punya biaya untuk berangkat dan dia bisa membiayai keluarganya yang ditinggalkannya, kan gitu. Tapi kondisinya tidak aman, maka dia tidak wajib lagi. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur atau ingkar, fa innallaha, maka sungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, tidak butuh anil alamin, dari alam semesta. Allah maha kaya, tidak butuh dari alam semesta. Semua alam ini butuh kepada Allah. Allah tidak butuh pada mereka. Ya. Ayat ini kata para ulama dijadikan dalil oleh sebagian ulama, siapa yang meninggalkan haji dengan sengaja dan dia mampu kufur. Ayatnya begitu, wa man kafara. Jadi kufur. Kalau dia wajib haji, mampu, tapi dia meninggalkan dengan sengaja, kufur. Makanya saya sampaikan tadi, kalau antum mendengarkan dengan baik dan antum renungkan, antum dengan keluarga antum, orang tua meninggal punya harta banyak, Mas, ini orang tua kita meninggal belum haji, hartanya cukup untuk haji, kita keluarkan dulu, nanti kita cari orang yang dipercaya untuk membadalinya, kemudian sisanya dibagikan. Kalau sudah dilunasi hutangnya, ditunaikan wasiatnya, dan dibelikan untuk keperluan apa? Penguburannya. Itu kan yang harus ditunaikan dulu ya. Nah itu haji, kemudian wasiat, hutang-hutang, dan kebutuhan untuk penyelenggaraan jenazah itu diambilkan dari harta si mayit. Kalau antum belajar fikih jenazah ya, perlu kita nanti belajar itu. Ya fikih jenazah. Mau enggak insyaallah? Bagus itu. Ya bagus. Sampai di sini ya ikhwan ya, anak ada ini acara juga dan suara saya belum pulih banget ya. Insyaallah ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Nanti kita masuk martabah ats-tsaniyah ya. Tingkatan yang kedua, fase kedua yaitu al-iman. Tingkatan kedua adalah iman ya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan sebagai penutup. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Sampaikan salam kepada Ustadz Muhammad Talase dan yang lainnya. Masya Allah. Anak sebenarnya ini sekitar November berangkat. Tapi masih belum fit, tadi sudah saya serahkan pada Ustadz yang lain untuk membimbing. Nah, alhamdulillah. Makanya belajar terus. Insya Allah nanti antum sudah pasti pada saatnya itu yang muda-muda. Benar, pada saatnya tinggal nunggu gilirannya aja. Dulu antum tidak mengajar menjadi pengajar, kan begitu kan? Dulu masih kecil antum anak ngajar ya tak? Antum ingat anak enggak? Iya masih kecil Ustadz Ilzam ini anak ngajar. Kan bapaknya beliau teman anak. Yang masih kecil dulu.
Sekarang antum sudah ngajar. Nanti saya pensiun, antum jadi mudir kan gitu. Ya. Loh bener, loh pasti begitu, sudah pasti, tidak mungkin. Akhirnya antum bimbing umroh kan, nunggu jadi mudir dulu Ustaz. Enggak nunggu. Banyak ustaz-ustaz yang sudah saya berangkatkan belum mudir, tak berangkatkan. Tapi harus punya ilmu membimbing dan sabar. Harus sabar. Bimbing jamaah itu harus sabar, jamaah itu. Tapi saya punya trik supaya jamaah itu di sana tidak mengeluh malah senang. Bagaimana triknya? Ceritakan yang buruk-buruk saja. Jangan ceritakan yang baik. Yang baik itu disimpan. Ya gitu loh. Waktu di sana baru cerita yang baik. Di sini cerita yang buruk. Yang buruk misalnya menunggu di bandara berjam-jam. Yang buruk misalnya di sana ini dan itu. Pokoknya diceritakan yang buruk aja. Yang enggak enak maksudnya, yang tidak enak-enak. Nanti baru di sana, alhamdulillah ya, kita tidak sampai seperti itu. Tadi harusnya 7 jam, kita hanya 3 jam. Alhamdulillah Ustaz. Akhirnya Ustaznya diciumi, dikasih duit dan seterusnya. Ini trik membimbing umroh ini. Harus punya trik kan tuh. Anak kalau selesai umroh atau haji, duit itu penuh di kantong anak. Karena anak punya trik begitu. Ceritakan yang tidak baik, nanti yang baik diceritakan di akhir sebagai bentuk syukur kepada Allah ya enggak? Kalau orang yang jualan umroh itu, kan kita tidak jualan umroh. Yang jualan umroh itu cerita ini hotelnya nikmat, makanannya enak, perjalanannya nikmat, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya kan dicaci maki sama jamaah, lari akhirnya. Ya itu. Pernah itu beberapa bimbing lari. Akhirnya yang dibimbing diserahkan saya. Iya lari. Kenapa? Jamaahnya ngamuk-ngamuk. Karena dia ingin promosi dengan menceritakan yang baik-baik saja, jangan. Ya kan? Cerita itu yang tidak enaknya. Seperti misalnya kamu kalau menikah nanti, harus cari nafkah capek gitu. Jangan yang enak-enak ceritakan. Kalau enak-enak nanti katanya Ustaz nikah enak, 5% enaknya, yang 95% enak sekali, ternyata susah saya. Gak bisa tidur, capek kerja, banting tulang siang pagi, itu. Karena yang disampaikan yang enaknya, sukanya, dukanya nggak disampaikan ini. Nanti ajari atau misalnya, ya. Tapi demikian bisa disampaikan. Pada suatu saat antum nanti dipilih, saya yakin itu. Pada suatu saat, benar. Tinggal menunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu nanti, antum berangkat ya. Ana ada kesibukan yang lain. Saya diundang gubernur ya. Nah, kayak gitu. Ustaz mesti gitu. Nanti lo sudah sibuk itu diserahkan pada yang lain pasti itu. Tapi demikian ya bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.